Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat ya, terutama mungkin di bulan Ramadan ya. Kita diuji benar-benar nih. Dan untuk pembuatan video ini kebetulan pas waktu menuju sahur teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah kita dilancarkan dan juga kita dikuatkan dan juga mendapatkan pahala yang luar biasa berkali lipat ya ketika di bulan Ramadan ini. Oke, tidak berlama-lama ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman ya, masih dalam Microsoft Excel teman-teman ya. Jadi saya masih senang nih untuk berbagi Microsoft Excel dan masih banyak pembahasan ya mengenai Microsoft Excel yang bisa kita gali ya, terutama mungkin untuk kita meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman dan juga meningkatkan produktivitas kita ya, terutama di pekerjaan yang berhubungan atau berkaitan dengan Microsoft Excel. Dan untuk pembahasan kali ini ingin saya akan bahas ya, kita coba lihat ke daftar. Jadi mengenai formula Excel, yaitu formula untuk manipulasi teks yang di sini akan dikaji adalah mengenai len ya. Ya kurang lebih secara gampangnya len itu sendiri adalah menghitung jumlah karakter ya dalam teks ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana praktiknya, kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah siapkan ya untuk file latihannya. Teman-teman tinggal download saja di link deskripsi seperti biasa, dan untuk filenya seperti saya bilang di awal-awal, tentunya filenya berprogres ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sampai ke tahap ini ya, dan sebelumnya sudah menonton video sebelumnya, silahkan download lagi di link deskripsi ya teman-teman ya. Karena memang untuk produksi materinya itu berprogres sesuai dengan pembuatan videonya. Nah, kita masuk ke sheet ke-17 yaitu mengenai land. Oke, ini saya sudah linkkan, kita klik saja. Nah, di sini sudah ada contoh tabel latihannya. Di sini ada belajar formula len, teman-teman ya. Dan di sini ada 8 kasus yang kita akan coba pahami dan kita kaji bagaimana si fungsi len atau formula len ini bekerja pada Microsoft Excel. Saya ulang sedikit. Jadi untuk len itu fungsinya adalah untuk menghitung jumlah karakter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan menyorot suatu sel dan ingin tahu berapa karakter sih di dalamnya, ya itu teman-teman tinggal gunakan namanya formula len. Nah, gampang saja teman-teman untuk len itu sendiri. Nah, ini contoh dari contoh satu ya, dimana untuk data di selnya itu nomor satu itu ada tulisan teks len, dan di sini kalau kita buka datanya, dia nggak ada spasi tambahan dan lain-lainnya teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung secara manual, ini ada 3 karakter ya, 3 karakter huruf. Nah, kalau kita gunakan fungsi len, maka len akan menampilkan 3 karakter teman-teman ya. Ini seperti biasa sama dengan kemudian tuliskan formulanya itu len, kemudian kurung buka, kemudian sorot teks yang akan kita cari atau kita hitung ya untuk jumlah karakternya, kemudian kurung tutup, kemudian kita tekan enter, maka hasilnya 3 sama ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di soalnya ini siap buat dulu tengah teman-teman ya biar enak, nah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini menghitung karakter termasuk spasi. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini di excellent ya, ini ada spasi di tengah juga, kemudian ada spasi di ujung ya teman-teman ya. Ini biasanya memang kalau saya juga pakai len itu buat validasi karakter teman-teman ya. Kalau memang karakternya ada spasi tambahan kan kalau kita cek sesuatu yang kelihatan ya. Nah, tapi kalau kita gunakan formula itu kita akan bisa menghitung karakternya walaupun ada karakter spasi atau karakter yang tersembunyi teman-teman ya. Oke, nah kalau kita perhatikan, kita tuliskan len di sini ya, maka kemudian kita sorot ya untuk teks yang akan kita cari atau kita hitung karakternya. Nah, ini akan muncul angka 10 ya teman-teman ya. Berarti di sini ada 10 karakter kalau kita hitung. Ini spasi 1, kemudian N2, E3, L4, ini 5 ya spasi tambahan, spasi di tengah, kemudian L6, E7, C8, X9, dan E10. Sesuai teman-teman ya. Lalu kalau kita misalkan hilangkan spasi di ujungnya ya, kita ini saya backspace saja, kita delete ya, maka hasilnya adalah 9. Kurang lebih seperti itu. Jadi si len juga dia akan menghitung karakter yang berupa spasi ataupun karakter lain, misalkan begini ya teman-teman ya, dia akan hitung, kalau ada spasi lagi dia akan hitung. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi len juga bisa menghitung karakter seperti spasi. Oke, selanjutnya menghitung jumlah digit angka nih teman-teman. Kalau misalnya menemukan data angka seperti ini, kita juga bisa hitung karakternya ada berapa teman-teman ya. Nah, kalau kita misalkan gunakan fungsi len, maka akan terhitung ya. Kalau ini kita buat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya dia ada 6 karakter angka ya teman-teman ya. Kalau bisa tambahkan 7, ya berarti jadi 7. Kalau 8, 8. Kalau misalnya 1, 1, 1, 1, ya misalkan. Nah, dia bakal kelihatan juga ya. Begitu teman-teman. Jadi fungsi len juga bisa dipakai buat menghitung karakter angka ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi ya ini sama juga nih. Ada spasian ceritanya ya. Ini ada 2 spasi nih di ujungnya, kemudian di kirinya ada 1 spasi ya. Nah, ini akan dihitung teman-teman tetap len-nya. Kita coba apa namanya tuh?
coba hitung ya menggunakan len ya, hasilnya ada 8 huruf ya, 1 2 spasi dihitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai ke ujungnya ya, jadi spasinya tetap dihitung. Selanjutnya ini ada kasus lagi ya pakai len, misalkan kalau ada gabungan teks teman-teman ya, di sini kan ada teks Excel dengan spasi dua teman di belakangnya, kemudian di awalnya ada satu, berarti ada 8. Nah, kemudian di sini ada teks Excel lagi yang tanpa spasi ini, berarti kalau dihitung sekitar 5 ya. Berarti kalau kita gabungkan, misalkan di sini saya gunakan penggabungan ya, boleh begini sih kalau ngegabungin tuh pakai ini digabungin dengan ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kalau digabungin teksnya kurang lebih akan menjadi Excel begini ya. Nah, tapi di sini ada spasi teman-teman ya. Nah, ini kalau digabungin berarti harusnya ketika ini 8 teks teks karakter itu ada 8, kemudian ada 5, ini harusnya jadi 13 kalau kita tambahkan fungsi len ya untuk menghitungnya. Sorry. Jadi kita masuk ke formulanya, kemudian kita tuliskan di sebelumnya itu adalah formula len teman-teman ya. Kita kasih kurung seperti ini, lalu kita hitung, maka kurang lebih hasilnya adalah 13 begitu ya. Jadi sesuai ya. Kalau misalnya kita tambahkan spasi di sini, dia akan jadi 14 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Gampang kan untuk formulasi len ini. Selain tadi bisa menghitung gabungan teks teman-teman, untuk len juga ya. Misalkan di sini ada contoh bagaimana kita menghapus spasi tambahan ya, yang lalu dihitung ya. Sini kan ada spasi tambahannya nih, yang begini. Nah, ini ada yang di belakang, kemudian yang di depan ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa kombinasikan juga, misalnya kita spasi tambahannya tidak ingin dihitung, ya kita kombinasikan dengan salah satu fungsi untuk menghilangkan spasi tambahan, yaitu trim, teman-teman. Misalkan begini, tulis len, kemudian kita lakukan trim dulu ya, trim dulu. Nah, kita trim dulu untuk teksnya, kemudian kita kurung tutup. Nah, kemudian kita enter, maka dia tidak akan menghitung spasi tambahannya ya. Jadi kalau misalnya kita tanpa trim, dia akan menghitung keseluruhannya ya, jadi 11. Tapi kalau kita tambahkan trim ya, len kemudian tambahkan trim ya, baru setelah itu kita sorot selnya, sel yang berisi teksnya, kemudian kita enter, maka akan sel tambahannya tidak akan hitung gitu. Nah, kalau misalnya pengen yang tengahnya juga nggak dihitung teman-teman ya, teman-teman bisa gunakan fungsi substitut teman-teman ya, jangan trim. Jadi misalkan begini, kita len kemudian kita masukkan fungsi substitut ya, kemudian untuk teksnya yang ini dia kita ambil, kemudian untuk all teksnya berarti spasi ya, kemudian new teksnya itu blank ya, gitu ya. Nah, ini kita kombinasikan dengan substitut, maka hasilnya ada 8, sehingga untuk spasinya itu tidak diambil ya, jadi hanya untuk karakter-karakter yang tidak mengandung spasi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini sama juga, ini kita coba menghitung tanpa huruf O ya. Jadi artinya kita gunakan juga rumus substitut ya. Substitut. Nah, begini. Itu kan. Nah, untuk teksnya yang ini berarti ya. Kemudian untuk all teksnya berarti kita ambil yang bukan huruf O ya. Setelah itu new teksnya itu kita buat jadi blank, jadi nggak ada O-nya. Kemudian kita kurung tutup ya. Setelah itu kita enter, kurang lebih hasilnya adalah 13 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, spasi dihitung, 6, 7, 8 ya, nolnya O-nya nggak dihitung, berarti S9, kemudian R10, C-nya 11, I-nya 12, M-nya adalah 13. Seperti itu ya. Yang lebih seperti itu. Kemudian setelah itu menghitung jumlah kata di Excel misalkan ya, dan ini tanpa spasi ya teman-teman. Ini juga bisa pakai rumus substitut teman-teman ya. Kita tuliskan lainnya dulu, kemudian kita buat formula substitut ya. Kemudian setelah itu kita pilih teksnya ya, berarti yang ini yang B13. Kemudian all teksnya itu berarti spasi, kemudian new teksnya adalah blank. Ya, kemudian kita kurung. Kita enterkan, maka hasilnya adalah 21 ya. Ini karena banyak saya malas ngitungnya. Jadi anggap aja ini adalah 21 ya teman-teman. Selain dari ini juga teman-teman bisa juga formulasikan dengan formula-formula yang lainnya. Misalkan bisa pakai left, right, mid, dan lain-lain lah. Pokoknya yang memang berhubungan dengan manipulasi teks untuk len itu sendiri bisa dikombinasikan ya. Dan memang fungsinya len ini biasanya adalah untuk mengambil karakter atau menghitung jumlah karakter ya. Menghitung jumlah karakter. Kurang lebih untuk formula len adalah seperti itu ya teman-teman. Jadi gampang banget ya untuk manipulasi teks di Microsoft Excel, banyak cara menuju Roma gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sekian yang bisa disampaikan dari pembahasan kali ini, ya, terutama mengenai belajar formula pada Microsoft Excel. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama mungkin yang masih belajar ataupun berlatih. Memang untuk video-video saat ini yang saya buat itu masih dari tahapan paling mendasar di Microsoft Excel, teman-teman ya. Nanti jika kedepannya saya ada waktu lagi, ada kesempatan, saya akan buatkan video-video yang memang berdasarkan studi kasus di pekerjaan, teman-teman ya. Boleh juga teman-teman, bagi yang teman-teman punya masalah ataupun keluhan ataupun kebingungan mengenai bagaimana cara menyelesaikan ini, silahkan saja dituliskan saja di kolom komentar, dan jika saya bisa menjawabnya, saya akan buatkan videonya ya.
untuk studi kasus tersebut dan sesuai dengan kemampuan dan juga pengetahuan yang saya alami ataupun dapati ya, baik itu di keseharian ataupun dari pembelajaran kuliah saya ataupun dari materi-materi ataupun kasus-kasus yang saya alami di pekerjaan teman-teman ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ya untuk video kali ini dengan kalimat bila taufiq wal hidayah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dari Kang Reis dan selalu semangat dalam belajar.